Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Pak Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir, saya mewakili, kemudian Kadisdik, Bu Kadini, Bu Ade, dan seluruh pejabat struktural, fungsional di Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dan yang saya cintai dan saya banggakan selalu Kepala Sekolah SD, TK, SD, SMP Kota Cirebon. Tepuk tangan dulu, apresiasi hari ini. Bapak Ibu hadir tentunya sebagai orang tua kami, karena saya bisa berdiri di sini juga karena Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi mohon izin pada Ibu Kadisdik atas perintah langsung Pak Wali Kota, saya hadir di sini untuk sedikit memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan studi tour atau outing class yang tadi juga disampaikan sekilas oleh Pak Wali Kota. Saya tidak banyak bicara, hanya sedikit saja mohon izin Pak Ibu Kadisdik karena waktu juga terus bergulir. Kemarin SMP Negeri 3 yang sudah melakukan kegiatan outing class Pak Wali, kemudian sebentar lagi SMP Negeri 4 kita juga lakukan prosedur, karena terus terang ini agak sedikit kami baca agak rawan, karena setelah kejadian Ciater muncul kejadian di Malang yang mengakibatkan 2 tewas atau meninggal dunia, guru dan pengemudi. Kemudian setelah kejadian Ciater dan Malang masih ada lagi kejadian di Lampung, tapi tidak merenggut korban jiwa atau hanya sekedar luka-luka ringan saja. Kami melihat satu potensi ini juga harus serius dan kita bicarakan, dan perlu kami garis bawahi, kami tidak ada istilah melarang, karena kami hanya merekomendasikan ya apa yang sudah direkomendasikan oleh Ibu Kadisdik selaku penanggung jawab langsung ya kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Cirebon. Kemudian kami lakukan pengujian kendaraan. Izin Bapak Ibu, kami juga beserta hadir Ibu Catur, Kabin Angkutan kami, dan Pak Cecep, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Nanti untuk teknis Pak Ibu Catur yang akan menyampaikan. Intinya bahwa kami selalu berharap apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintah baik provinsi maupun kota tentunya sama-sama kita taati ya. Kalau memang harus dilakukan ya pengujian kendaraan, kami mohonkan dengan sangat ya, kami tidak menghambat atau tidak mempersulit sekali lagi, tapi lebih dari itu tadi Pak Wali sudah sampaikan bahwa keselamatan adalah yang paling utama. Jujur Bapak Ibu, kemarin kami sampai jam 8 malam untuk mengecek kendaraan yang akan berangkat. Dari 5 kendaraan yang bisa kami cek adalah 4.
satu kendaraan masih perjalanan dari Semarang. Ini juga sebetulnya di luar ya, ketentuan yang sudah disepakati bersama Pak Wali saat itu, tetapi tidak masalah. Tapi setelah kami sosialisasikan hari ini, mudah-mudahan tidak ada lagi istilahnya kerancuan. Kami hanya menjalankan tugas, memberikan satu kepastian keselamatan bagi para penumpang, khususnya anak-anak ataupun para siswa yang akan melaksanakan studi tour. Nah, untuk lebih jelasnya mohon izin nanti Bu Catur dan Pak Cecep memberikan sedikit bagaimana prosedurnya, sehingga nanti tidak ada lagi yang izin langsung ke Dinas Perhubungan. Tapi kami akan melaksanakan pengujian kendaraan itu kalau sudah ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Mbak Catur untuk menjelaskan, silakan. Mohon izin Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan menyampaikan SOP atau alur pemeriksaan kendaraan. Yang pertama dimulai dari Bapak Ibu selaku penyelenggara, yaitu sekolah. Sekolah memohon permohonan ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon terkait rekomendasi pengecekan kendaraan dalam rangka study tour. Kemudian kami menerima surat dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon terkait dengan rekomendasi pengecekan kendaraan, dan surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon dengan syarat yang pertama yaitu surat pengantar dari Dinas Pendidikan, kedua fotokopi STNK, tiga fotokopi SIM, keempat fotokopi kartu pengawasan kendaraan, kelima fotokopi bukti perizinan yang sudah terdaftar di Spion 6 dan bukti perizinan yang terdaftar di Mitra Darat, kemudian fotokopi kartu Blue atau bukti lulus uji elektronik. Jika persyaratan itu lengkap, Pak Kadisub akan mendisposisikannya ke bidang angkutan ke kami. Namun jika tidak lengkap, kami akan kembalikan kepada penyelenggara. Kami rekomendasikan untuk mengganti armadanya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengeluarkan dana untuk sewa kendaraan, mendapat kendaraannya yang tidak terdaftar di Spion 6 dan di Mitra Darat, dan uji berkalanya tidak dilakukan. Sehingga kami kembalikan dan kami rekomendasikan untuk mengganti kendaraan. Kemudian, jika persyaratan itu lengkap, dari bidang angkutan akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kendaraan dan di dalamnya itu ada jadwal pemeriksaan kendaraan. Nah, jadwal pemeriksaan kendaraan ini 1-2 hari sebelum keberangkatan nanti ada tertera di surat pengantar. Surat pengantar itu ditujukan kepada UPT pengujian kendaraan bermotor yang kantornya ada di Jalan Kalijaga ya, perbatasan Mundu itu, Pak. Di situ nanti oleh UPT PKB akan dilaksanakan pemeriksaan kendaraan. Nanti hasilnya itu layak jalan atau tidak layak jalan. Nah, kemudian jika kendaraan itu tidak layak jalan, direkomendasikan untuk mengganti armada. Namun jika layak jalan, kami dari bidang angkutan langsung membuatkan surat keterangan pemeriksaan kendaraan bahwa kendaraan itu layak jalan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan study tour, ditandatangani oleh Kadisub dengan tembusan yang pertama yaitu PJ Wali Kota Cirebon, yang kedua Sekda Kota Cirebon, yang ketiga yaitu Bukadisdik, Kadisdik Kota Cirebon. Jadi Bapak Ibu sudah tenang karena kendaraannya sudah dicek oleh Disub dan surat itu bisa dibawa dalam perjalanan study tour. Karena kita ini Pak, Bu, Disub se-Indonesia itu melakukan pengecekan di tempat-tempat wisata, nanti dipertanyakan biasanya hal-hal yang seperti itu bersama. Mungkin dari saya itu saja Pak Kadis, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabid. Apa yang sudah disampaikan utamanya adalah standar operasional prosedur Bapak Ibu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditaati.
Ada tadi akses, Bapak Ibu bisa mengakses Pionam, yaitu sistem perizinan online angkutan darat dan multimoda, di mana di dalamnya mobil-mobil mana saja yang terdaftar menjadi mobil pariwisata. Karena mungkin Bapak Ibu sudah baca kejadian di Ciater itu, ternyata mobilnya pernah terbakar di salah satu kilometer di jalan tol. Kemudian tidak terdaftar sebagai bus pariwisata, hanya bus reguler yang dijual kemudian diperbaiki lagi. Itulah yang kami tidak inginkan, Bapak Ibu. Sekali lagi kami berdiri di sini tidak ada kepentingan apa-apa, Bapak Ibu, cuma satu kepentingannya: bagaimana keselamatan itu yang paling utama, dan bagaimana Kota Cirebon menjadi kota yang benar-benar aman dan selamat untuk berkendaraan. Saya kira itu saja, Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin kami mengganggu acara ini, tetapi satu hal yang saya titipkan, tetap Bapak Ibu semangat, tetap bahagia tentunya, ya. Tetap ikuti aturan, itu yang paling utama. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Wali, terima kasih Bu Kadisdik, dan Bapak Ibu semua kepala sekolah yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tobit Mitra Pendidikan kali ini berada di kantor pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan kami akan menindaklanjuti ya tentang acara sosialisasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon tentang hal kelayakan sejumlah bus pariwisata yang harus melalui izin dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan itu yang digulirkan yaitu surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Baiklah, kami akan menanyakan hal tersebut. Silakan Pak, untuk dijelaskan apa sih yang disebut kelayakan untuk bus-bus pariwisata yang digunakan oleh anak-anak sekolah dalam acara outing class. Silakan. Lanjuti surat edaran Gubernur berkaitan dengan studitur. Itu dari pihak sekolah mengajukan izin ke Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan itu terbit surat pengantar ke Dinas Perhubungan disertai persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, baik itu fotokopi STNK, fotokopi SIM, kartu pengawasan kendaraan itu sendiri, izinnya, termasuk bukti lulus uji atau bukti KIR. Nah, nanti setelah diverifikasi dari Dinas Perhubungan, dari bidang angkutan, itu terbit surat pengantar untuk diperiksa kendaraannya di UPT PKB. Nah, di sini kita pastikan bahwa kendaraan yang dipakai itu sesuai dengan persyaratan yang diajukan, dan peruntukannya emang benar untuk pariwisata atau bukan. Itu di PKB di sini kita periksa. Jangan sampai kendaraan yang dihadirkan itu tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Itu fungsinya di PKB di sini, kita verifikasi di sini. Kita periksa teknisnya, karena kendaraan yang harus dioperasikan di jalan itu memenuhi standar minimum. Standar minimum kendaraan itu boleh digunakan. Standar minimumnya apa? Misalnya lampu-lampunya nyala semua, perlengkapan-perlengkapannya lengkap, kayak pemadam kebakaran, bannya, remnya berfungsi atau tidak. Seperti itu, standar minimum kendaraan itu boleh digunakan. Seperti itu. Nah, setelah selesai diperiksa di pengujian kendaraan bermotor, baru kita terbitkan bahwa surat keterangan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan untuk studi tour. Nah, nanti hasil pemeriksaan dari sini kita serahkan ke bagian angkutan di Dinas Perhubungan sehingga terbit surat keterangan bahwa kendaraan tersebut bisa digunakan, kurang lebih seperti itu. Terus gimana Pak, namun adanya bus seperti itu kan ada di sini ada sejumlah bus sedang melaksanakan pengujian kan berarti ya. Kalau di kedapatan itu tidak memenuhi persyaratan, itu bus itu mau dibalikin atau gimana? Kita sarankan untuk ganti armada. Ganti armada harus sesuai dengan persyaratan yang diajukan.
persyaratannya misalnya perizinannya sudah kadaluarsa atau kendaraan tersebut belum melakukan uji kir, kita sarankan untuk ganti armada seperti itu. Sebelum uji rem nih ya. Kita sarankan untuk ganti armada. Jadi kami di sini bukannya menghambat atau istilahnya membuat bingung gitu, tapi kami di sini karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa keselamatan adalah tanggung jawab pemerintah, kita pastikan di sini kendaraan yang akan dipakai sama penyelenggara itu emang sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Oke, Kang, terima kasih atas penyampaian yang khususnya bagi bus-bus pariwisata yang dibutuhkan di sekolah-sekolah ya, melalui Dinas Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.